energinya berwarna hijau. Iya. Fungsinya untuk pengasihan. Heeh. Isinya siluman ular. Siluman ular, terus? Siluman ular putih ya kan. Ular putih. Terus? Jadi kegunaan utamanya memang pengasihan. Full. Full. Pengasihan full. Full. Heeh. Namanya siapa Mas Gege? Enggak mau nyebutin nama. Enggak mau nyebutin. Oke. Ada berapa Mas Gege? Ada Banyak. Satu sih sebetulnya. Satu. Cuma Terus? pasukannya yang banyak. Pasukannya banyak. Berarti dalam satu bilah kadang ada banyak, bisa ratusan ribuan lapisan. Gitu. Terus gimana Mas Gege? Dari mana asalnya? Untuk energi. Itu jadi mungkin gini, pengasihannya itu dari energi itu bisa ke kita gitu. Jadi energi keris ini menyatu dengan kita, menimbulkan pengasihan. Ditambah dari kodamnya. Itu. Nah, untuk pengasihan jenis apa Mas Gege? Kan ada pengasihan bentuk yang pelet. Iya. Ya, pengasihan yang umum, entah itu laki-laki dan perempuan, Semuanya bisa buat bisa. Oh, bisa semuanya, full ya? Full. Oh, mantap. Full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah rumah tangga maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, kali ini Mas Gege datang lagi. Acaranya sudah selesai di luar. Acara nyari duitnya ya Mas Gege ya. Iya, betul. Karena Mas Gege sudah punya istri, jadi ya punya kewajiban yang harus dipenuhi. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka keris lurus yang menjadi 4 pilar dalam mengkoleksi beberapa pusaka. Umumnya sahabat Pusaka Jawa yang koleksi pusaka banyak, ya dapur ini dan dapur ini tergolong dapur sejuta umat. Tapi yang bikin istimewa dalam dapur ini adalah adanya beberapa pamor yang banyak. Artinya dalam satu bilah pusaka tidak cuma satu. Sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Ya. Ini kalau kita lihat dari warongkonya adalah Gayaman Surakarta Wondo Kagok Banci. Untuk pendoknya ini blewah lamen ya atau lawasan. Di tengahnya ini blusdru. Ya, blusdru warna merah marun. Kemudian untuk kayunya ini sepertinya kayu katimoho. Untuk mendaknya ini mendak parijata laumen atau lawasan. Untuk handle-nya ini handle canteng. Kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini dapurnya adalah dapur tilam upi. Saya akan dekatkan kamera dan saya akan sebutkan ciri-ciri dari dapur keris tilam upi. Dapur keris tilam upi adalah dapur keris yang sangat sederhana dengan ricikan yaitu gandiknya polos, memakai tikel alis, memakai pejetan atau belumbangan, bilahnya lurus dan pipih, dan setelah itu sudah selesai. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, akan saya amati dulu ini pamornya. Pamornya ini ada
beberapa pamor di bilahnya. Pertama ini adalah pamor jung isi dunyo ya, atau perahu isi materi, bahasa keren ya. Kemudian kita lihat di bagian gandik belakang, di belakang gandik ini ada pamor telaga membeng ya. Kemudian di gonjonya ini ada beberapa pamor, pamornya kayak mata kayu, yaitu pamor sumber. Biasanya pamor sumber ini banyak dicari oleh para pedagang sahabat pusaka Jawa, tapi kita lihat saja dulu untuk ditayu sama Mas Gege. Mas Gege menayu, saya akan menjelaskan. Silakan Mas Gege. Oke. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tilam upih sangat masyhur di Nusantara. Hampir setiap rumah sepertinya mempunyai tilam upih. Artinya bukan berarti tilam upih karena saking banyaknya atau saking mudahnya didapat terus kemudian dijadikan keris yang sepele. Tidak, justru keris-keris yang banyak beredar di masyarakat itu pastinya adalah keris yang sangat dibutuhkan atau sangat urgent dan sangat penting, harus memilikinya ya, seperti itu. Karena mungkin dari tuahnya yang sangat dibutuhkan setiap orang, seperti itu. Nah, tilam sendiri mempunyai arti adalah tikar. Upih adalah dari pelepah ya, pelepah pohon apa kayak pinang ya, pohon pinang, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari makna filosofi tilam upih, artinya adalah diharapkan si pemilik dari dapur tilam upih itu menjadi orang yang pertama adalah orang yang bisa memberikan kenyamanan. Karena tilam, tikar itu adalah tujuan dibuat adalah agar si pemakai tilam itu nyaman. Kemudian dapur tilam juga mempunyai makna filosofi agar orang itu tawadu, artinya tidak sombong, tidak dongak. Karena apa? Seberapa penting pun tilam itu tetap posisinya di bawah, bahkan dijagongi, dipantatin, digelelengi, akan bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Dapur tilam upih itu agar bisa memberikan manfaat kepada banyak orang tanpa balas jasa. Nah, padahal saking pentingnya itu dapur tilam, namanya tilam atau tikar ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bahas tentang makna filosofi dari bilah lurus ya, makna filosofi dari bilah lurus adalah agar si pemilik keris bilah lurus adalah doa dari Sang Empu, permohonan kepada Tuhan agar si pemilik itu mempunyai jiwa yang luhur, budi pekerti yang luhur, bijaksana, tegas, jujur, kemudian mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Jadi lurus itu mempunyai makna sendiri ya, agar seorang itu mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman, artinya melambangkan satu ketauhidan. Apapun masalahnya, Allah Subhanahu wa taala adalah solusinya. Tuhan yang Maha Esa adalah solusinya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, tak lihat dulu pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya itu anggabah kopong. Kemudian kalau kita lihat dari tikel alisnya, ikutnya tikel alis landung. Kemudian kalau kita lihat dari pecetan atau belumbangannya, itu ikutnya belumbangan bata rubuh, karena belumbangan ada dua, yaitu adeg bata dan bata rubuh. Kalau kita lihat dari gonjoknya, gonjonya sebit rontal, sahabat pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari pamornya tadi, pamornya ada jung isi dunia. Jung artinya perahu, isi artinya berisi, dunia artinya materi. Jadi perahu itu isinya materi. Makna filosofinya atau makna simboliknya adalah agar si pemilik pamor dari jung isi dunia itu tercukupi secara materi. Dan tuah atau angsar dari pamor jung isi dunia adalah untuk membantu mencari rezeki dan mencari kekayaan. Karena banyak orang yang mencari rezeki tapi nggak kaya-kaya ya gitu. Nah, di sini ada doa khusus, doa plusnya jung isi dunia adalah untuk mencari kekayaan, biar numpuk bandane ya. Orang yang ingin kaya, alangkah baiknya mengkoleksi pamor jung isi dunia, karena doa dan harapan dari Sang Empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah agar menjadi mapan secara materi, bergelimpangan materi, tidak kekurangan,
serba ketercukupan apa segalanya. Ya, dari sandang, pangan maupun papan, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bahas tentang di belakang gandik ada pamor berbentuk lingkaran-lingkaran seperti lingkaran gelang, itu adalah pamor Telaga Membeng. Kalau bicara tentang Telaga Membeng, artinya tuah atau angsarnya sebagian pecinta keris beranggapan adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor Telaga Membeng itu menjadi hemat atau tidak menjadi boros. Ya, artinya segala harta yang dia miliki itu bermanfaat, tidak dipakai untuk yang sia-sia, karena ketika hidup boros itu adalah dipakai untuk hal yang kurang pas atau yang sia-sia saja. Ya, jadi kemudian nanti kita bahas tentang korelasinya ya. Kemudian di pamor gonjo ada pamor sumber. Pamor sumber tuah atau angsarnya adalah agar si pemilik pamor sumber ini itu tidak kekurangan materi, artinya rezekinya selalu keluar seperti sumber mata air. Ya, jadi kalau kita sinkronkan, sahabat Pusaka Jawa, kita sinkronkan dengan 3 pamor ini ada saling keterkaitan. Ya, jadi pamor yang pertama adalah agar untuk mencari kekayaan. Ya, kemudian memudahkan untuk mencari rezeki. Pertama memudahkan mencari rezeki, setelah memudahkan mencari rezeki akhirnya menjadi kaya. Ya, di sini berarti ada doa khusus agar orang itu menjadi kaya, untuk mencari kekayaan, membantu mencari kekayaan. Kemudian ditopang dengan doa sang empu dilambangkan dengan pamor Telaga Membeng. Pamor Telaga Membeng tergolong pamor tiban atau pamor kodrat, yang artinya pamor yang tidak direncanakan terlebih dahulu oleh sang empu. Jadi ini min rahmatillah, yang tuahnya adalah agar orang itu menjadi tidak boros, ya, menjadi hemat. Nah, setelah mendapat rezeki, orang itu tidak boros, tidak hemat, akhirnya kan uangnya terkumpul, dikeluarkan untuk sesuatu yang bermanfaat, sodako, membantu orang, kan seperti itu. Nah, ditambah lagi dengan doa dan harapan dari sang empu, yaitu dengan pamor sumber yang ada di gonjo, agar rezekinya tidak pernah habis, selalu keluar ngetuk terus kayak banyu. Nah, jadi di sini jelas makna filosofinya doa dan harapan dari sang empu adalah agar si pemilik dapur ini menjadi orang kaya. Sudah, rezekinya tidak pernah habis. Rezekinya tidak pernah habis, mendapatkan kekayaan, orangnya pun tidak boros, istimewa, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari serorok besinya, ini adalah hitam kebiruan, sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari pasikutannya yang gagah, kemudian pamornya yang agak bior, ini estimasinya adalah dari Mataram, sahabat Pusaka Jawa. Estimasinya Mataram, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang dapur tilam ubi di Keraton Yogyakarta juga ada satu pusaka yang berdapur tilam ubi juga. Jadi jangan sampai tilam ubi tergolong pusaka yang sejuta, saya sering bilang sejuta rakyat, tapi nanti disepelekan, tidak, karena pusaka itu dibikin penuh dengan olah batin maupun olah dohir. Saya mau ngomong olahraga repot, nanti dikirain bercanda. Ya, jadi seperti itu. Sudah, Mas Gege? Sudah, silakan Mas Gege. Mas Gege sudah ini. Oke, Mas Gege. Oke, untuk energinya berwarna hijau. Iya. Fungsinya untuk pengasihan. Isinya siluman ular. Siluman ular, terus? Siluman ular putih ya kan. Ular putih. Terus? Jadi kegunaan utamanya memang pengasihan. Full. Pengasihan full. Namanya siapa, Mas Gege? Enggak mau nyebutin nama? Enggak mau nyebutin. Oke. Ada berapa, Mas Gege? Banyak. Satu sih sebetulnya. Satu. Terus pasukannya yang banyak. Pasukannya banyak. Berarti dalam satu bilah kadang ada banyak, bisa ratusan ribuan lapisan. Gitu. Terus gimana, Mas Gege? Dari mana asalnya? Untuk energi. Itu jadi mungkin gini, pengasihannya itu dari energi itu bisa ke kita gitu. Jadi energi keris ini menyatu dengan kita, menimbulkan pengasihan. Ditambah dari kodamnya. Itu. Nah,
untuk pengasihan jenis apa Mas Gege? Kan ada pengasihan bentuk yang pelet, ya pengasihan yang umum, entah itu laki-laki dan perempuan, semuanya bisa buat bisa. Oh bisa semuanya, full ya? Full. Oh mantap, karena banyak yang nyari Mas Gege. Kadang berarti cocok untuk orang-orang yang membutuhkan. Artinya tidak cuma orang lapangan saja ya Mas Gege. Wong namanya pengasihan malah justru dulu saya Mas Gege, ketika saya belajar kepada beberapa orang, ya itu lebih menyarankan ke pengasihan. Karena apa? Kita lebih banyak pengasihannya daripada kejadukan. Kejadukan tahu ya? Iya. Kejadukan itu kesaktian, sahabat usaha. Kalau orang sakti, ake musuhe. Tapi kalau orang dikasihani, itu banyak temannya, banyak rezekinya. Tentrem ya Mas Gege. Makanya dulu ketika saya berguru ke beberapa lah ya, mungkin ada 20 orang, tak hitung. Itu lebih cenderung ke saya, ke pengasihan. Dan ya akhirnya saya jadi pedagang Mas Gege. Lebih cenderung ke pedagang gitu. Jadi ilmu yang paling tinggi menurut saya adalah pengasihan. Benar Mas Gege? Betul. Ya Mas Gege. Ayem ya Mas Gege ya. Tenang. Ya kan? Mau usaha bisa. Nggak punya musuh kan hidupnya akhirnya menimbulkan ketentraman. Kan? Nggak pusing. Apalagi Mas Gege yang tadi dibicarakan dengan Khodam Ular di situ? Ya untuk supaya pengasihannya lebih kuat. Biasalah pakai ada syarat tertentu. Apa tuh? Kembang 7 rupa terus setiap malam Jumat. Enggak selalu kliwon, intinya Jumat. Jumat ditaruh di mana Mas Gege? Ditaruh di kamar bisa. Di mana? Di kerisnya apa nggak usah? Iya, di kerisnya. Jadi maunya keris kayak gini. Ya. Keris kayak gini terus kembang 7 rupanya dikelilingin. Apa diurur-ururin? Diurur-ururin. Oh, di sini sampai kependem lah kayak gitu. Oke, 7 rupa apa aja sih Mas Gege? Banyak. Tergantung kan kembang kan banyak ya. Ada ya, pokoknya macam-macam ya. Ada kantil, melati, kenanga, terus mawar. Terus bisa pandan. Bisa kembang kertas. Apalagi ya? Pokoknya bunga lah ya. Bunga 7 rupa. Ini tadi udah 6, tinggal 1 lagi cari banyak sendiri. Sih. Ya. Ada mawar putih, mawar merah. Iya, pokoknya gitu. Kembang 7 rupa. Nah, ini tidak macam-macam ya Mas Gege. Agamanya apa Mas Gege? Nggak tahu. Orang ngerti ya. Orang Badekna ya Mas Gege. Tidak membadekna. Apalagi Mas Gege dari pembicaraan tadi Mas Gege? Ya, intinya seperti itu. Jadi lebih full ya. Lebih fullnya ke pengasihan. Gitu. Artinya begini sahabat Pusaka Jawa, kita untuk lobby-lobby ya Mas Gege. Ketika lobby ya buat marketing lah ya. Buat market. Bagus. Orang yang pengen dikasih, ngomong atunya bisa Mas Gege. Bisa. Buat saya tidak usah dibawa Mas Gege. Tidak usah dibawa. Caranya yang penting dipelihara saja. Malam Jumat. Tiap malam Jumat. Gitu kan. Jadi kayak sistem kontrak nggak dikasih ya, berarti si kodam nggak ngambek. Ngambek. Protek nggak ada Mas Gege buat pengasihan aja ini. Pengasihan ya full ya. Oh jatuhnya pengasihan, bagus lah ya. Jadi gini sahabat Pusaka, kalau kita tadi bilang dari tuah ya Mas Gege. Tuahnya kan ini kerezekian. Jadi menopang juga. Dengan pengasihan, orang kan rezekinya banyak Mas Gege. Hajat yang didoakan dari Sang Empu ini insya Allah bisa sinkron. Ya dengan isinya. Iya, artinya orang pengen kaya kan harus banyak orang yang mengasih. Kalau jualan nggak laku, siapa yang mau beli? Itu. Ya kan? Tapi kalau orangnya kayak ini melasi wonge ya. Ditukuni wis. Ketika ngomong pun ya bisa tak tuku gitu, seperti itu. Jadi ini dapur Tilam Upih dengan pamor triwarno yaitu Jung Isi Dunyo, Telaga Membeng dan Sumber. Ini adalah agar orang itu secara titik beratnya ini adalah untuk kerezekian. Tapi ternyata sinkron dengan isinya. Isinya untuk pengasihan. Artinya dengan kita banyak dikasih orang, insya Allah usaha kita lancar dan sukses. Betul. Ada lagi Mas Gege yang mau disampaikan? Sudah cukup. Oke sahabat Pusaka Jawa, tidak perlu panjang dan lebar. Ini adalah tadi hasil tayuhan dari Mas Gege. Mudah-mudahan bagus buat saya. Cuman gue ya Mas Gege ya, tiap malam Jumat ya. Aduh, udah saya mumet. Oke sahabat Pusaka Jawa, dimanapun Anda berada, bila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.